Traffic and Music Sabah Sonora udah masuk pukul 10 ya. Tadi kita masuknya di pukul 9 lebih 9 menit ya. Nggak apa-apa, kita lebih sedikit nih Sabah Sonora. Kita ke pertanyaan-pertanyaan ke YouTube dulu, Mas Wibowo dan Mbak Natalia ya. Pertanyaan pertama tadi, ketiga berarti ya. Ini dari Ardi Bastian. Pak, kalau AG kerja di luar negeri, BPJS yang bayar sendiri, apakah akan terus berjalan tagihannya gimana nih Pak? Mungkin langsung ke Mbak Natalia, silakan. Baik, kalau untuk peserta JKN yang lagi kerja di luar negeri nih ya, nah boleh laporkan ke kita. Jadi mungkin ada keluarganya yang sedang di Indonesia, laporkan kita menggunakan paspor dan visa kerjanya. Nanti tagihannya akan dinonaktifkan sementara sampai pesertanya pulang lagi ke Indonesia. Begitu Mas Arif. Jadi cukup gampang sih, hanya melampirkan visa dan paspornya aja. Gitu aja ya? Iya, gitu aja. Nggak ribet sama Sonora ya? Nggak ribet. Lanjut, ada Family Erta. Pagi Bang Arif dan Pak Wibowo mau tanya, jika obat nggak ada di rumah sakit dan kita mau klaim ke BPJS, apa bisa? Persyaratannya apa dan lama prosesnya berapa lama nih kira-kira? Terima kasih. Siapa jawab? Boleh, silakan. Terima kasih Mas Arif. Ini pertanyaannya jika obat kosong ya. Sebenarnya di Perpres 82 itu jelas Mas Arif, ketika terjadi kekosongan, fasilitas menjadi kewajiban dari fasilitas kesehatan seperti itu. Jadi bagi peserta yang ternyata ini terjadi kekosongan obat, ini tentunya akan menjadi kewajiban dari dari fasilitas kesehatan untuk menyediakan gitu. Karena dari kami membayar biaya pelayanan di rumah sakit itu sudah namanya tarif inajibijis Mas Arif. Jadi itu tarif satu paket, itu sudah termasuk biaya pelayanan rawat inap, kemudian biaya operasi jika ada operasi, dan termasuk biaya obat. Jadi secara otomatis ketika terjadi kekosongan obat, ini menjadi kewajiban dari rumah sakit memberi pelayanan kesehatan tersebut. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kekosongan obat, ini lapor di bagian rumah sakit. Di situ juga ada yang namanya tadi disampaikan Mbak Nata, ada yang namanya BPJS 1. Ini ada nomor pengaduan di rumah sakit, dari pihak rumah sakit maupun pengaduan dari BPJS Kesehatan sendiri. Jadi beberapa mekanisme Mas Arif, nanti ada beberapa rumah sakit yang memberlakukan, misalnya peserta ini beli dulu, nanti rumah sakit yang mengembalikan seperti itu. Tentunya nanti kalau misalnya terjadi kekosongan obat, suruh memberi di luar, lapor dulu lah ke ini tadi BPJS 1 atau bagian pengaduan yang ada di rumah sakit. Begitu Mas Arif. Baik ya. Lanjut ya, dari siapa lagi ya? Dari Vin, Bang, gimana cara daftar BPJS? Apa ada syarat tertentu? Untuk pendaftaran ini cukup gampang. Untuk misalnya untuk sebagai peserta mandiri, ini syaratnya hanya KK, kemudian buku tabungan dan nomor HP Mas Arif. Oke, nomor HP ya. Iya, nomor HP yang aktif. Jadi cukup gampang, simpel, 3 itu aja. KK, kemudian nomor HP dan nomor rekening tabungan. Nomor rekening tabungan ini semua bank milik pemerintah bisa. Kalau untuk yang daerah ini baru beberapa saja, tetapi kalau untuk yang bank pemerintah ini semua bank bisa Mas Arif. Kemudian kelasnya tadi disampaikan oleh Mbak Nata, kelas 1 150, kemudian kelas 2-nya 100, dan kelas 3-nya Rp35.000. Dan kanalnya banyak, bisa tatap muka dan non tatap muka, tapi kami sarankan ini lewat yang non tatap muka saja Mas Arif, supaya tidak lama ngantri gitu. Jadi bisa dari rumah, bisa sambil rebahan, kita bisa daftar sebagai peserta JKN gitu. Baik, lanjut ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan Mbak Nata, jawab ya. Apakah selanjutnya bertanya, jika ada mahasiswa yang bekerja atau keluar wilayah KTP-nya, apakah bisa juga didaftarkan pada kantor BPJS setempat dia bekerja atau kuliah, gimana nih Mbak? Nah, kalau untuk mahasiswa yang
lagi kuliah ataupun bahkan kerja ya di luar wilayahnya, KTP domisilinya, itu bisa banget mendaftar. Jadi mendaftar itu tidak harus datang ke kantor cabang atau kantor BPJS tempat, boleh saja datang, cuma mungkin akan memakan waktu lama. Bukan lama di administrasi proses pendaftarannya ya, tapi lama karena ngantrinya. Iya. Ya. Jadi kalau untuk pendaftaran itu boleh banget mendaftar di luar domisili, tapi mendaftarnya lewat online saja. Boleh daftar lewat aplikasi mobile JKN, boleh lewat Pandawa, itu sangat mudah ya lewat Pandawa, karena kan kadang mungkin kalau lewat aplikasi kita terkendala mendownload, mungkin terkendala memori HP-nya gitu kan. Kalau lewat Pandawa saya yakin semuanya kita punya WA, jadi lewat Pandawa aja kalau untuk daftar. Gitu, boleh banget kok. Aplikasi tadi ya? Iya, betul. Baik. Lanjut, Apriani, apakah BPJS Kesehatan menanggung semua jenis penyakit? Ya, Pak. Baik, tadi sudah disepil Mbak Nata bahwa asal sesuai dengan indikasi medis, Mas Arif. Artinya indikasi medis itu sesuai memang ya arah dokter lah seperti itu. Ini akan dijamin gitu. Prinsipnya berprinsip bertujuan pengobatan. Tetapi memang ada beberapa penyakit yang sudah tidak dijamin karena sudah ditanggung beberapa instansi lain. Misalnya terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini penanggung pertamanya adalah dari Jasara Harja. Namun nanti karena di Jasara Harja itu maksimal penjaminannya 20 juta, ketika habis penjaminan 20 juta tersebut, tentunya penjamin keduanya adalah dari BPJS Kesehatan. Kemudian ada lagi yang namanya kecelakaan kerja. Nah, ini penjaminnya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi prinsipnya asal dengan tujuan pengobatan, kuncinya pengobatan ya Mas Arif, bertujuan pengobatan dan sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan alurnya, ini maka akan dijamin melalui program JKN gitu. Baik ya, kita habiskan dulu pertanyaan sahabat Sonora di YouTube. Lanjut ya. Siapa lagi nih ya? Kalau dari SM, bagaimana perhitungan pembayaran BPJS ke dokter atau Vaskes 1? Pasien BPJS rasanya berbeda pelayanan dengan pasien umum di dokter atau klinik tersebut. Jadi gini, untuk tarif ini kita mengikuti dari ini ya, dari kementerian. Jadi untuk tarif di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini menggunakan yang namanya kapitasi. Kapitasi itu adalah pembayaran tertentu yang memperhitungkan jumlah peserta. Jadi misalnya di Puskesmas A pesertanya yang terdaftar di sana itu 1.000. Kemudian kalau menentukan tarif kapitasi itu kan ada beberapa faktor terkait jumlah dokter dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi. Nah, nanti pembayarannya misalnya ternyata jumlah kapitasinya 10.000 misalnya. Jadi setiap di fasilitas kesehatan di Puskesmas tersebut setiap bulan akan menerima 10.000 kali 1.000 gitu. Mau berobat atau tidak, maka akan mendapatkan 10.000 kali 1.000 itu sebagai contoh. Kemudian untuk di rumah sakit, tadi saya sampaikan bahwa di rumah sakit itu ada tarif yang ditentukan dari Kementerian Kesehatan, namanya Inasi Bijis. Itu tarif paket, Mas. Jadi paket itu membayar satu periode, artinya satu periode misalnya berdasarkan penyakit atau diagnosa, seperti misalnya sakit malaria misalnya dibayar 100.000 misalnya, itu sudah untuk obat, untuk rawat inap dan lain sebagainya, itu namanya sistem paket gitu. Jadi sistem paket itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Baik ya. Oke, kita habiskan dulu yang terakhir nih ya, dari Rio. Pak, apakah pemerataan kelas sudah berlaku? Jadi yang kelas 1 or 2, apakah ada penyesuaian iuran?
Oh ya, baik, terima kasih. Ini terkait Perpres 59 tahun 2024 yang mungkin Mas Arif juga pernah dengar yang namanya istilah KRIS ya Mas Arif. Iya. Jadi sampai saat ini pendengar di KRIS sesuai dengan Perpres 59 tersebut baru mengatur terkait standar yang harus ada untuk merawat pasien JKN. Jadi belum sampai saat ini belum mengatur sampai dengan kelas gitu. Jadi di Perpres 59 tersebut dalam ruangan yang untuk merawat pasien JKN ini ada 11 kriteria Mas Arif. Salah satunya ini harus kamar mandinya di dalam, kemudian ukurannya, kemudian ada instalasi oksigen, harus ada horden dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di Perpres 59 tersebut sampai saat ini belum mengatur terkait kelasnya. Jadi kelas masih berlaku seperti biasa, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 gitu Mas. Baik. Kita udah masuk yang terakhir ya. Saya langsung ke Mbak Nata. Mbak Nata, apa yang ingin disampaikan mungkin belum yang tersampaikan kepada sahabat Sonora. Ini udah masuk segmen terakhir, udah kita lebih 1 jam nih, nggak terasa ya. Silakan Mbak, apa yang ingin disampaikan mungkin belum saya tanyakan gitu di sesi terakhir ini. Silakan Mbak yang ingin disampaikan kepada sahabat Sonora. Baik, terima kasih Mas Arif. Tidak terasa ya waktunya ya. Jadi untuk sahabat Sonora semua, untuk pendengar-pendengar Sonora yang ingin saya himbau bahwa BPJS Kesehatan ataupun jaminan kesehatan itu sangat penting buat kita ya. Sakit itu kita tidak tahu kapan kita akan mengalami sakit, tidak melihat umur ya, tidak melihat tua atau muda. Tapi mudah-mudahan nggak sakit. Mudah-mudahan tidak sakit. Jadi kalau belum terdaftar, ayo kita daftarkan. Untuk orang tua, hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita adalah jaminan kesehatan, gitu ya. Kemudian kalau untuk yang sudah terdaftar, ayo kita rajin bayar iuran. Jadi bayar iuran JKN ini bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk teman-teman kita yang memang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan ya. Ada yang mungkin sedang operasi jantung, dari mana iurannya itu, dari mana pembayarannya itu ya, dari tangan-tangan kita juga yang membayar iuran, gitu Mas Arif. Baik, keren sekali sahabat Sonora ya, dari kita lah ya, dan kembali kepada kita juga. Baik, Mas Wibowo, silakan Mas Wibowo, Mas untuk benang merahnya yang ini sampaikan kepada pendengar kita. Iya, sekali lagi sampaikan tadi benar yang disampaikan Mbak Natalia. Ayo kita membayar mengikuti program JKN. Karena apa? JKN ini adalah milik kita bersama gitu. Jadi bukan milik BPJS Kesehatan, bukan. Jadi JKN ini milik masyarakat Indonesia. Mari kita awasi prosesnya, kemudian laporkan ketika terjadi kendala. Satu kata lagi Mas Arif, sehat itu murah. Yang mahal ketika kita sudah sakit. Mungkin itu Mas Arif, terima kasih. Salam sehat. Baik, terima kasih, salam sehat ya. Kita tentunya luar biasa sekali perbincangan kita adalah Sobat Sonora tentang transformasi mutu layanan di BPJS Kesehatan, mudah, cepat dan setara ya. Terima kasih yang sudah bergabung di akun YouTube kami di Sonora Pontianak, dan tentunya Sobat Sonora, sehat itu adalah mudah ya. Terima kasih sekali lagi. Kita bertiga pamit sahabat Sonora, dan untuk info lebih lengkapnya bisa sahabat Sonora cek aja di akun YouTube kami di Sonora Pontianak. Untuk yang mungkin ketinggalan ya, Mbak Nata dan juga Mas Wibowo, untuk teman-teman yang baru dengerin silakan aja cek di akun YouTube kami di Sonora Pontianak. Kita pamit bertiga, saya Arif dan juga Mas Wibowo, Natalia Kristiani. Lambaikan ke tangga kameranya. Terima kasih Pak Sonora, dan sekali lagi sampai jumpa. Bye bye semuanya. Demikian Talkshow Sonora. Stay tuned to Sonora, part of KG Radio Network.